back to my channel Widya Sihotang 10 menit pintar matematika. Thank you so much buat kamu yang sedang ngeklik video saya kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang skala dan perbandingan. Oke, kita fokus ke skala dan perbandingan. Nah, sebelum kita masuk, nanti kita akan membahas tentang pengertian dari skala, kemudian skala itu bagaimana, rumusnya, dan soal serta pembahasannya lengkap. Nah, untuk membangun channel ini silahkan di-share, like, komen, dan subscribe agar kamu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian skala. Skala itu adalah perbandingan atau yang disebut juga dengan rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan pada satuan yang sama. Nah, coba lihat dulu gambar peta berikut ini. Ini adalah contoh peta Indonesia. Jadi biasanya di dalam peta itu dicantumkan, ditulis skalanya berapa ya. Jadi semakin besar gambar peta tersebut, maka semakin kecil skalanya. Semakin kecil gambar peta, maka semakin besar skalanya ya. Oke. Nah, untuk skala, coba kita ambil contoh. Pada peta itu ada contoh skala itu adalah 1:2 juta. Nah, apa arti 1:2 juta? Artinya setiap 1 cm pada peta itu sama dengan 2 juta cm pada jarak sebenarnya ya. Jadi untuk skala satuan yang dipakai itu adalah cm ya. Nah, kita langsung masuk saja ke rumus lengkapnya. Nah, coba lihat nih, perhatikan baik-baik ya. Skala, rumus skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nanti di akhir setelah mendapatkan hasilnya, untuk skala itu pakai tanda bagi atau rasio atau perbandingan ya. Jadi, untuk jarak sebenarnya itu adalah jarak pada peta per skala. Oke? Untuk jarak pada peta, rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Satuan umum yang dipakai untuk jarak sebenarnya itu adalah meter atau kilometer ya. Untuk jarak pada peta itu satuan yang sering dipakai itu adalah sentimeter atau inch ya. Oke. Nah, untuk lebih memantapkan lagi, kita masuk ke soal dan pembahasan ya. Untuk soal yang pertama, pada suatu peta berskala 1:10 juta, jarak antara kota Z dan kota X adalah 5 cm. Nah, itu pada peta ya. Yang ditanya, berapakah jarak sebenarnya antara kota Z dan kota X? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, tadi diketahui skalanya adalah 1:10 juta. Jarak pada peta adalah 5 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Ini kita singkat saja istilahnya ya. Nah, jarak sebenarnya itu rumusnya adalah jarak pada peta per skala. Kita masukkan jarak pada petanya tadi 5 cm per skalanya 1:10 juta. 1:10 juta. Nah, ingat, kalau pembagian diubah menjadi perkalian, maka pembilang dan penyebutnya dibalik ya. Maka bisa kita buat seperti ini, 5 cm dikali 10 juta. 10 juta per 1. Oke? Sebenarnya per satunya ini hasilnya sama aja, tapi untuk memahami konsepnya ya, kita kalikan 5 cm dikali 10 juta itu adalah 50 juta
per 1. Jadi nggak usah kita bikin karena hasilnya sama ya, 50 juta cm. Nah, biasanya seperti yang saya katakan tadi, untuk jarak sebenarnya itu satuan umumnya itu adalah kilometer. Nah, dari sentimeter ke kilometer itu naik 5. Maka dibagi 100.000, atau dengan cara singkatnya nolnya dihabiskan sebanyak 5 ya. Yaitu tadi kita buat saja seperti ini, 50 juta per 100.000. Nah, sebenarnya ini konsep paling dasar ya. Kita coret 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisa adalah 500 kilometer. Oke? Itu tadi soal yang pertama sudah kita kerjakan, gampang bukan? Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Jarak antara kota A dan kota B pada suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kota A dan kota B ialah 160 km. Maka berapakah skala peta tersebut berdasarkan satuan cm? Tadi sudah saya sebutkan, untuk skala itu satuannya adalah sentimeter. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tadi diketahui jarak pada peta adalah 8 cm, jarak sebenarnya adalah 160 km, dan yang ditanya adalah skala. Nah, rumus skala itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita masukkan ya, jarak pada peta adalah 8 cm. Nah, untuk skala itu kita ubah menjadi bentuk perbandingan, pernya jadi tanda bagi, per 160 km. Nah, hati-hati. Di sini tidak boleh langsung disederhanakan ya. Satuan skala itu adalah sentimeter. Maka kilometer kita harus ubah ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter itu turun 5, maka nanti bertambah nolnya 5. Maka 8 cm bagi 160 kita tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik, 16 juta cm. Oke, satuannya kita habiskan dulu. Jadi dia dalam bentuk 8 banding 16 juta. Oke, nah di sini sudah lebih gampang ya. Ingat, kalau skala itu bagian depannya wajib angka 1. Maka ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Maka jadi tinggal 1 banding 2 juta. Maka skalanya adalah 1 banding 2 juta. Soal yang ketiga, nah ini sering ditemukan nih di soal-soal yang menantang ya. Tadi kita seperti biasa bermain dengan peta, sekarang kita bermain dengan gambar. Oke? Sebuah lapangan berbentuk jajar genjang dengan skala 1 banding 250, seperti gambar yang ada di layar ya. Nah, yang ditanya adalah berapa luas sebenarnya dari bangun tersebut ya. Nanti kita 2 kali mengerjakan nih, oke? Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Perhatikan gambar ya. Ini adalah gambar denah untuk jajar genjang yang mana alasnya adalah 12,8 cm dan tingginya adalah 6 cm. Kita daftarkan dulu ya. Nah, langkah pertama kita mencari luas sebenarnya. Sebelum luas sebenarnya kita mencari dulu berapa panjang sebenarnya untuk alas ya. Maka kita gunakan rumus jarak sebenarnya, yaitu 12,8 cm atau jarak pada peta per skalanya. Skalanya adalah 1 banding 250. Oke, kita ubah pembagian jadi perkalian, jadi 12,8 cm dikali 250. Persatunya nggak usah ya, karena sama saja ya. Kita kalikan, hasil dari 12,8 kali 250 itu adalah 3200 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter,
yaitu dibagi 100 menjadi 32 meter. Oke, kita dapat yang pertama untuk alas yang sebenarnya ya. Nah, untuk tingginya maka kita gunakan 6 cm per 1 banding 250. Kita ubah menjadi 6 cm dikali 250. Hasilnya adalah 1500 cm. Ubah ke meter, habis nolnya 2 menjadi 15 meter. Nah, ini sudah dapat nih yang sebenarnya. Sekarang kita mencari luas dari jajar genjang. Luas jajar genjang. Masih ingat rumusnya? Rumus jajar genjang adalah alas kali tinggi. Yuk kita masukkan alasnya tadi 32 meter dikali tingginya adalah 15 meter. 32 kali 15 hasilnya adalah 480 meter kuadrat. Sangat mudah ya. Nah, soal yang keempat, ada dua daerah nih. Sudah, jarak sebenarnya adalah 265 km. Skalanya 1 banding 1 juta. Yang ditanya adalah berapa jarak pada peta. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang keempat, tadi diketahui jarak sebenarnya adalah 265 km. Skalanya adalah 1 banding 1 juta. Yang ditanya adalah jarak pada peta. Nah, jarak pada peta itu rumusnya adalah skala kali jarak sebenarnya. Skalanya kita masukkan 1. Di sini memakai kata operasi hitung banding, tapi kita bisa ubah menjadi seperti ini, 1 banding 1 juta. Oke, dikali jarak sebenarnya adalah 265 km. Masih ingat ya, satuan dari skala adalah cm dan satuan jarak itu adalah kilometer. Kita harus setarakan dulu, kilometernya kita ubah menjadi bentuk sentimeter. Oke, 1 per 1 juta dikali kilometer ke sentimeter, naik nolnya 5 menjadi 26.500.000 cm. Sudah, kita ubah, kita lihat ya, apakah nolnya sudah 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, 1 kali 26.500.000 per 1 juta. Ini langsung aja kita sederhanakan. Kita hilangkan nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini masih tersisa 10, di sini tersisa 265. Maka 265 cm per 10. Nah, hasilnya adalah 26,5 cm. Itulah jarak pada peta. Soal yang kelima, rumah Ami berjarak 3,5 km dari sekolah. Nah, di denah ditulis 5 cm. Maka skala yang harus digunakan adalah... Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kelima, yang ditanya ini nanti adalah skala ya. Yang diketahui jarak sebenarnya adalah 3,5 km. Jarak pada peta adalah 5 cm. Kita masukkan rumus skalanya dulu. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta itu tadi adalah 5 cm. Nah, di sini kita buat perbandingan ya. Per jarak sebenarnya adalah 3,5 km. Nah, hati-hati, kita ubah dulu ke dalam bentuk sentimeter. Maka 5 cm, kilometer ke sentimeter, naik nolnya 5. Tapi karena ini koma, habis 1 jadi 4 nolnya ya. Jadi 350.000 cm. Oke, kita habiskan sentimeternya, tinggallah 5 banding 350.000. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5, 1, 7, maka di sini adalah 1 banding 70.000. Oke.
Yang keenam nih, sering ditemukan juga nih di bangun datar, yang ditanya nanti adalah luas bangun tersebut. Jadi ada dua bangunan ya. Oke. Yang diketahui skalanya 1:200. Nah, ini ada dua bangun ruang yang berbentuk persegi panjang. Nanti yang ditanya adalah berapa luasnya. Untuk menjawab pertanyaan yang keenam, di sini ada dua bangun datar ya. Yang diketahui adalah panjang dari denah dan yang ditanya nanti luasnya. Jadi ada beberapa tahap pengerjaan ya. Kita bagi dua, ini adalah bangun datar yang pertama persegi panjang, ini bangun datar yang kedua persegi panjang. Oke, kita selesaikan satu-satu. Bangun datar yang pertama panjangnya adalah 8 cm. Ini karena dia bentuknya berdiri ya. Dan lebarnya adalah 4 cm. Dari mana dapat 4 cm? Ini dia ya, 4 cm. Karena jumlah keseluruhan ini adalah 11 cm. Sementara punya bagian yang kedua 7, maka kita harus cari di sini berapa? 7 tambah 4 adalah 11 ya. Sekarang kita mencari panjang sebenarnya. Oke. Untuk mencari panjang sebenarnya itu berdasarkan dari skala. Untuk mencari panjang sebenarnya adalah jarak pada peta per skala atau 8 cm per 1 dibanding 200 itu sama dengan 8 cm dikali 200. Kita kalikan ya, 8 kali 2 adalah 16. Tinggal mengikut nolnya 2, berarti 1600 cm, atau kita ubah ke dalam bentuk meter, naik 2 menjadi 16 meter. Oke, selesai satu. Yang kedua, untuk lebar sebenarnya. Nah, ini agak panjang pengerjaannya ya. Adalah 4 cm per 1 banding 200. Sudah tahu tadi dari mana ya? Sama dengan 4 cm dikali 200. 4 kali 2 adalah 8, mengikut nolnya 2 cm, kita ubah ke meter itu adalah 8 meter. Oke, ini untuk bangun datar yang pertama. Sekarang kita cari luasnya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita masukkan panjangnya adalah 16 meter dikali 8 meter itu adalah 128 meter kuadrat. Nah, itu untuk bangun datar yang pertama. Yang kedua, untuk bangun datar yang kedua, panjangnya adalah 7 cm, lebarnya adalah 4 cm. Oke, kita masukkan seperti tadi, panjang sebenarnya adalah 7 per 1 banding 200. 7 cm sama dengan 7 cm dikali 200. Hasilnya adalah 1400 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter, habis nolnya 2 menjadi 14 meter. Oke, selesai yang pertama. Untuk lebar sebenarnya, nah ini agak panjang caranya ya, tapi kalau hasilnya ketemu, wow, sangat menggembirakan. 4 cm per 1 banding 200 dikali itu sama dengan 4 cm dikali 200 sama dengan 800 cm. Kita ubah ke meter, habis nolnya 2 menjadi 8 meter. Nah, kita cari luasnya. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 14 meter dikali 8 meter. Hasilnya adalah 112 meter kuadrat. Apakah selesai sampai di sini? Belum, karena yang ditanya adalah luas kedua bangun tersebut. Maka kita jumlahkan.
luas 1 ditambah luas 2, itu tadi luas 1 adalah 128 meter kuadrat, ditambah luas 2 112 meter kuadrat. Hasil penjumlahannya adalah 240 meter kuadrat. Wow, panjang tapi mengasihkan ya. Hal yang ketujuh, kalau tadi bangun ruangnya sudah jelas, 2 persegi panjang. Nah, kalau ini bangunnya itu dari beberapa bangun datar yang membentuk suatu bangun datar yang lain. Nah, gambarnya ini seperti tanda panah ya. Yang ditanya adalah kelilingnya. Skalanya adalah 1:300. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang ketujuh, nih ada bangun datar yang terbentuk dari beberapa bangun datar yang lain ya. Ini seperti gambar avatar ya. Nah, oke, sudah diketahui panjang sisinya masing-masing itu berbeda. Yang sisi tegaknya ini adalah 7 cm, yang datar adalah 6 cm, dan yang miring adalah 10 cm. Nanti kita pakai logika ya. Sebelumnya kita masukkan dulu mencari panjang sebenarnya dari masing-masing sisi berdasarkan skalanya 1:300. Yang ditanya nanti mencari keliling dari bangun datar ini. Keliling itu adalah jumlah seluruh sisi. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu untuk panjang sisi yang 7 cm nih, yang ini ya. Oke, panjang sebenarnya itu kalau mencari pakai rumus adalah jarak pada peta per skala. Jarak pada peta atau pada denah itu adalah 7 cm per skalanya 1:300. Sama dengan 7 cm kali 300. Itu hasilnya 7 kali 3 adalah 21, tambah nolnya 2. Jadi 2100, kita ubah ke meter, nolnya habis 2 menjadi 21 meter. Oke, selesai untuk panjang sisi 7 cm. Oke, nah kita pakai logika. Tadi kita sudah dapat panjang untuk 7 cm adalah 21. Kira-kira yang sama dengan 7 cm ini ada berapa sisi? Kita hitung ya, ada 1, 2, dan 3. Ini berarti 7 cm, ini 7 cm. Sama ya. Oke, berarti langsung saja untuk 3 sisinya adalah sisi sebenarnya untuk 7 cm adalah 21 meter kali 3, itu hasilnya adalah 63 meter. Oke, berikutnya nah, itu tadi dia, kita sudah bahas tuntas tentang skala, pengertian dari skala, rumus-rumusnya, kemudian soal dan pembahasannya lengkap ya. Saya yakin ini berguna bagi teman-teman, apalagi teman-teman atau adik-adik yang sedang belajar di rumah, belajar mandiri ya. Nah, untuk mendapatkan notifikasi terbaru, silahkan di like, share, komen, dan subscribe agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya tentang matematika. Thank you so much.